Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Pradita Renzo. Kali ini saya akan mereview lampu LED utama, yaitu dengan tipe H4 dengan merek CR7 ya. Spesifikasi singkatnya di sini voltasenya DC 9 sampai 36 volt dan lifespan-nya di sini ada 30.000 jam dan memiliki 3000 lumen. Untuk powernya 20 watt. Dan lampu ini memiliki lampu low beam dan juga high beam, karena ini fungsinya lampu utama ya. Untuk unitnya seperti ini, dia memiliki lensa double ya, double lensa, dan ini tidak memiliki warna, jadi ini warnanya clear saja, tidak ada blue lens ya di lensa ini. Ini terlihat seperti ada pelanginya karena di dalam ini ada unit lampunya, jadi pantulan dari lampu di dalamnya. Dan di sini tidak memiliki kipas, dan drivernya juga sudah menyatu di dalam unit ini. Untuk belakangnya sudah PNP H4, jadi kalian pemasangannya sangat mudah sekali, plug and play. Jadi kalian tinggal buka lampu yang lama dan masukkan lampu yang baru ini. Dan untuk pemasangan soketnya sudah PNP. Saya yakin semua kendaraan yang memiliki soket H4 sudah memiliki dudukan yang tinggal pasang saja di belakang sini. Untuk bahan lampu ini bahannya aluminium dan di sini memiliki cincin berwarna merah ya. Bagian ini bisa dibuka juga. Ini bisa dibuka juga dan lensanya bisa kita lepas ya. Seperti ini ada skatnya. Dan ini isi chip dari lampu dekat dan juga lampu jauh. Yang mana varian ini ada dua warna, lampu dekatnya berwarna putih, untuk lampu jauhnya berwarna kuning. Ketebalan lampu ini 32 mili, panjang keseluruhan dari lensa sampai ujung ring belakang ini 52 mili. Untuk panjang bagian dalamnya dari ujung lensa sampai bagian tengah unit ini 40 mili. Dan ini sudah PNP ya. Buat motor yang menggunakan lampu H4, mobil juga bisa yang menggunakan H4 bisa menggunakan lampu ini. Akan tetapi untuk mobil ini tidak bisa di setel karena di belakang ini sudah permanen ya, tidak ada setelan khusus untuk kemiringan. Untuk motor biasanya ini sudah lurus dudukan soketnya, jadi sudah PNP dan enak, tinggal dipakai saja. Khusus mobil ini tidak bisa di setel karena ini sudah permanen, jadi untuk pemasangan hasilnya pasti akan miring. Dan kita akan melihat real power yang dihasilkan dari lampu ini. Kita coba lampu low beamnya. Start awal berada di 4 watt dan naik menjadi 5 dan sekarang naik menjadi 6. Kita coba high beamnya. Start awal 8 watt, sekarang masih naik turun di 7 watt ya. Kita akan melihat angka stabilnya di lampu low beamnya. Angka stabil lampu low beamnya berada di 5 watt, yang mana tadi start awal ada di 4 watt, lalu meningkat menjadi 6, 7 dan turun lagi menjadi 6, dan kini stabilnya menetap di angka 5 watt. Dan kita akan melihat berapa angka stabil dari lampu high beamnya. Angka stabil high beamnya berada di 5 watt, yang sebelumnya start awal berada di 8 watt, kini turun 3 tingkat ya. Jika kita bandingkan dengan di spesifikasi di kardusnya itu 20 watt, walaupun ini dijadikan satu lampu low beam dan high beamnya itu tidak sampai 20 watt ya. Suhu terpanas yang dihasilkan dari lampu ini mencapai 67,5 Celcius. Ini tergolong panas karena dia tidak memiliki kipas pendingin dengan angka stabil 5 watt. Hasil lampunya seperti ini lampu low beamnya ya. Jarak dari sorotan lampu ini sampai ke dinding itu kisaran 3,5 meter. Dan kita lihat hasil cut off-nya ini
sebenarnya rapi, cuman garis pinggirnya ini terlihat bias ya, kurang tajam untuk cutoff-nya. Dan di bagian tengah ini ada biru seperti pemotong memanjang ke kanan kiri, dan di bagian bawahnya ini seperti kantong Doraemon, yang mana titik fokusnya ini berada di garis biru memanjang ini bagian atas. Untuk lampu headbeamnya seperti ini, dia berwarna kuning, dan bagian atasnya ini seperti kantong Doraemon, dan juga cutoff-nya sedikit bias, kurang rapi. Tetapi di produk ini lampu headbeamnya mengalami sedikit perbedaan ya, yang mana kanan dan kirinya ini kurang presisi. Lampu headbeamnya ini masih lebih banyak di sebelah kiri ya, jadi tidak pas di titik tengah. Sekarang kita lihat berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu low beam yang berwarna putih dengan jarak 5 meter dari lampu sampai ke dinding itu ya, tembok yang berwarna putih. Ini titik tertinggi kita mendapatkan 83 lux dengan jarak 5 meter. Ini sangat rendah sekali. Untuk tingkat kecerahannya nggak begitu terang ya, dengan intensitas yang kita dapatkan hanya 83 lux. Dan kita akan mencoba lampu headbeamnya yang berwarna kuning, berapa intensitas yang kita dapatkan. Titik tertinggi yang kita dapatkan dari lampu headbeamnya yang berwarna kuning 115 lux. Ini masih lumayan ya, meningkat daripada lampu yang berwarna putih. Ini lebih cerah yang headbeamnya yang berwarna kuning ini. Ini kondisi malam hari tanpa ada lampu di jalan. Hasilnya seperti ini. Untuk hasil cutoff-nya, dia seperti kantong Doraemon modelnya, dan dimana titik fokus lampu ini berada di kotak panjang kanan kiri nih ya. Dia kotak sipit seperti ini, dan bawahnya ini bias seperti kantong Doraemon. Ini adalah titik fokusnya, bagian atasnya. Untuk cutoff-nya bias, dan bagian bawahnya ini terlihat ada kuning-kuningnya ya. Mungkin itu pantulan dari lensanya. Menurut saya di kondisi seperti ini hasilnya kurang terang ya menurut saya, yang mana angka stabilnya berada di 5 watt untuk low beam, dan high beamnya juga sama berada di 5 watt. Dan kita akan mencoba lampu high beamnya. Untuk hasil sorotan lampu jauhnya menurut saya kurang terang ya, namun jika kita gunakan di unit motor menurut saya ini masih tergolong lumayan lah daripada bawaan motor yang standar. Dan ini memiliki dua warna, yang mana lampu bawah berwarna putih dan headbeamnya berwarna kuning, dan bisa sedikit membantu kondisi hujan maupun menembus kabut. Walaupun wattnya kecil ya, angka stabil berada di 5 watt. Untuk mobil menurut saya ini tidak rekomendasi sekali, karena hasilnya sangat minim sekali cahayanya yang dihasilkan dari produk ini. Dan setelah ini saya akan mencoba seperti apa hasil sinar ketika lampu jalan masih menyala semua. Apakah hasilnya hilang atau kalah dengan lampu jalan yang ada di perumahan. Kita akan melihat seperti apa hasil cahaya ketika suasana jalan ini masih lampunya hidup ya, lampu jalan ini masih terang hidup. Kita bandingkan. Ini lampu low beamnya, dan seperti biasa tuh cutoff-nya ini kurang rapi ya, bias, dan juga wattnya tergolong karena kecil. Jadi hasilnya seperti ini ketika kondisi jalan masih nyala semua. Untuk low beamnya seperti ini, menurut saya kalau ini dibuat untuk mobil tidak rekomendasi sekali, karena cahayanya kurang terang ya, minim sekali. Untuk high beamnya kita akan coba juga. Ini lampu high beamnya, lampu jauh.
warna kuningnya berada di atas sini, itu masih lumayan lampu high beamnya ya, dia masih lebih fokus daripada yang putih, walaupun cutoffnya sama juga, kurang rapi, tergolong bias, tapi dia lebih terang ya, lebih padat warna kuningnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian yang setia menonton video ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya di seputaran video ini, kalian bisa klik komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.